sampai listriknya disegel, sangat memprihatinkan sekali. Nah, berkat informasi ini di media sosial, kemudian saya harapkan dari rekan-rekan media untuk bisa menginformasikan ke para pengusaha, kepada para dermawan, bisa untuk saling berbagi rezekinya sehingga masyarakat. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Kota Palembang sejak Senin 6 September kemarin telah membuka PTM secara terbatas untuk sekolah di jenjang TK PAUD, SD, dan SMP. Wakil Wali Kota Palembang, Fitriani Agustinda meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di SMPN 1 dan SMPN 13 Palembang di hari ketiga pada hari ini, Rabu 8 September. Dari pantauan tribunsumsel.com, orang nomor 2 di Kota Palembang dengan detail memeriksa satu persatu sarana protokol kesehatan di dua sekolah ini. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Sumsel, Sri Hidayatun yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Sri. Halo Dea. Oke, Sri bisa Anda informasikan bagaimana tadi pelaksanaan PTM terbatas di hari ketiga ini ya yang telah berlangsung di Kota Palembang? Iya Dea, terima kasih Tribuners. Kami laporkan sejak 6 September lalu, Kota Palembang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas yang digelar untuk tingkat TK, PAUD, SD, dan SMP. Alhamdulillah sejauh ini pelaksanaan PTM terbatas ini berjalan dengan lancar. Seperti pelaksanaan di hari ketiga yang dipantau oleh Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, berjalan dengan lancar dan tidak ada tanda-tanda klaster baru. Semua sarana dan prasarana yang ada di sekolah pun lengkap, mulai dari tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker, dan juga termogan, semua dilengkapi oleh pihak sekolah yang menggelar penyelenggaraan tatap muka terbatas ini. Fitri juga mengatakan hingga saat ini belum ada laporan kalau ada tanda-tanda klaster baru yang selama ini telah berjalan selama 3 hari di Kota Palembang ya. Oke, lalu berdasarkan informasi yang Anda terima juga, Sri, berapa banyak total sekolah di Kota Palembang sendiri yang telah melakukan PTM terbatas ini? Iya deh, seperti yang diketahui untuk di Kota Palembang ini memang tidak semua sekolah dibuka, namun pemerintah Kota Palembang akan membukanya secara bertahap. Untuk tahap awal ini, sebanyak 30 SMP negeri yang ada di Kota Palembang diizinkan untuk membuka. 5 sekolah untuk tingkat SD di setiap kecamatan itu yang terdiri dari 3 SD negeri dan 2 SD swasta. Dan untuk tingkat PAUD, hanya ada 3 PAUD di setiap kecamatan yang boleh buka. Nah, nanti jika 1 minggu berjalan lancar atau efektif ini, maka pemerintah Kota Palembang akan membuka lagi, menambah lagi sekolah di setiap kecamatan untuk kembali dibuka untuk tahap kedua. Namun, sekolah ini tidak bisa dibuka asal, harus melewati verifikasi dulu oleh tim gugus tugas mengenai sarana dan prasarana yang lengkap. Dan dalam pelaksanaan PTM ini juga hanya berlangsung 2 jam, yang dibagi 3 sesi, ya ini mulai dari pukul 7.30 sampai 9.30 itu sesi pertama, sesi kedua 8.30 sampai 10.30, dan sesi ketiga pukul 10 sampai pukul 12 ya. Oke, kalau untuk perkembangan COVID-19 di Kota Palembang untuk saat ini bagaimana, Sri? Bisa Anda informasikan? Ya, berdasarkan dari data Dinas Kesehatan Kota Palembang, memang saat ini Palembang telah turun level menjadi level 3 dari sebelumnya level 4. Dan juga walaupun masih PPKM tetap berlanjut, tapi untuk kasus terkonfirmasi per tanggal 7 September 2021 ini angka kasus mulai semakin menurun. Dari tanggal 7 ini penambahan kasus hanya 56 atau menjadi 29.959 kasus. Kasus kesembuhan terus meningkat, yakni 61 atau menjadi 27.883 kasus. Dan untuk kasus kematian ini hanya 1 atau menjadi 1.143. Dan juga saat ini kami informasikan juga kalau Palembang sudah berada di zona kuning, dan untuk capaian vaksinasi juga telah mencapai 36,65% atau 460.269 dari target 1,2 juta gitu deh. Baik, Tribuners, tadi rekan Sri juga sudah melakukan wawancara bersama Wakil Wali Kota Palembang, Fitriani Agustinda. Berikut liputannya. Tadi kita sudah menghadiri SMP Negeri 1 dan sekarang dilanjutkan menghadiri SMP Negeri 13.
Intinya kita memantau pelaksanaan sekolah tatap muka yang sudah berlangsung mungkin dari hari Senin, dan ada sekitar 30 SMP yang sudah melaksanakan sekolah tatap muka. Berdasarkan instruksi Mendagri nomor 4 Bang level 3 ya. Jadi sudah bisa melaksanakan sekolah tatap muka. Dan kita sudah memantau pelaksanaannya. Alhamdulillah ada beberapa sekolah yang sudah dipantau oleh Pak Wali dan juga dipantau oleh kami wakil wali kota. Hampir rata-rata sekolah yang sudah kita kunjungi atau hampir rata-rata sekolah baik itu tingkat SMP maupun SD sudah betul-betul menerapkan. Ini harus betul-betul hati-hati. Jadi murid maupun wali murid tidak boleh melaksanakan kegiatan tatap muka dengan lepas masker. Dan alhamdulillah setelah kita bincang-bincang dan melihat langsung ke kelas, semuanya sudah terlaksana dengan baik dan kontrolnya sudah terlaksana. Cuman ada sedikit yang kita tekankan bahwa untuk anak-anak yang usia 12 tahun plus 2 hari, walaupun ada tersedianya cuci tangan di setiap ruang-ruang masuk sekolah dan juga pembatasan murid yang memang sesuai instruksi satu kelasnya hanya bisa kapasitasnya paling maksimal 15 orang dan mereka belajar sekitar 60 menit untuk dua pelajaran. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa selama aktivitas baik murid maupun guru itu tidak boleh lepas masker. Beralih ke informasi berikutnya, penerbangan pesawat perintis kembali beroperasi melayani penerbangan penumpang di Bandar Udara Trunojoyo, Sumeneb, Jawa Timur per hari Selasa 7 September kemarin. Pesawat yang beroperasi melayani rute dari Bandar Udara Trunojoyo menuju Bawean atau Bawean, Sumeneb. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 3 Trunojoyo Sumeneb, M. Kodri Arman. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Madura, Ali Hafidz Syahbana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hafidz. Per hari Selasa tanggal 7 September 2021 untuk penerbangan pesawat perintis di terminal Trunojoyo Kabupaten Sumeneb kembali beroperasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bandara Trunojoyo Kabupaten Sumeneb M. Kodri Arman bahwa beroperasi ini kembali dibuka karena Kabupaten Sumeneb sudah masuk level 2 Jawa Bali. Oke, lalu bagaimana untuk teknis penerbangannya dan juga bagaimana untuk protokol kesehatannya mengingat saat ini juga masih berlangsung PPKM di tengah pandemi ini? Di tengah pandemi yang sedang berlangsung ini, tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Hal ini, penerbangan perintis, pesawat perintis ini rute Bawean Sumeneb atau Sumeneb Bawean. Untuk jadwalnya biasanya dari jam 9 sampai jam 10, dari jam 10 sampai jam 11 siang. Oke, lalu berdasarkan tadi keterangan dari pihak bandara kelas 3 Trunojoyo Sumeneb ini, apa sebenarnya alasan hingga akhirnya penerbangan perintis ini kembali dibuka di sana? Alasan yang paling utama adalah karena Kabupaten Sumeneb sudah masuk PPKM level 2 yang sebelumnya sempat tertunda karena Kabupaten Sumeneb masuk level 3. Pada saat itu sekitar bulan Juli hingga hari Selasa kemarin kembali dibuka kembali untuk penerbangan pesawat perintis Bawean Sumeneb atau Sumeneb Bawean. Seperti yang disampaikan kemarin itu bahwa tidak seperti hari-hari sebelum COVID-19, untuk penumpang memang sampai saat ini masih sepi. Kalau hari pertama dibuka penerbangan dari Sumeneb Bawean atau Bawean Sumeneb hanya ada satu penumpang, tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ini yang dititik tekankan. Sementara untuk dari penerbangan Sumeneb ke Pekerhungan, ini masih menunggu dari pihak terkait seperti EKEI. Apakah diizinkan untuk beroperasi rute penerbangan Sumeneb Pekerhungan. Sementara hanya untuk rute Sumeneb Bawean Sumeneb.
Baik. Tribuners, tadi rekan Hafid juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 3 Trunojoyo Sumeneb, M. Kodri A. Kodri Arman. Berikut liputannya. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Pontianak pada hari ini Rabu 8 September 2021. Turut mendampingi Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Muhammad Nur Rahmat, Kapolda Kalbar Irjen Pol Sigit Triharjanto, kemudian Gubernur Kalbar Sutarmiji serta sejumlah pejabat terkait. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Pontianak, Ferianto, yang kini akan menyampaikan laporan. Halo rekan Ferry. Siap, selamat sore. Ferry, bisa Anda informasikan apa sebenarnya agenda utama dari Panglima TNI dan Kapolri ini mengunjungi Kalimantan Barat? Siap deh, untuk Panglima dan Kapolri sendiri mengunjungi Kalimantan Barat. Informasi itu agenda utama keduanya mendatangi Kalimantan Barat terkait untuk membahas penanggulangan COVID-19 di Kalimantan Barat sendiri. Dan pada hari ini memang Panglima dan Kapolri di dua tempat sekaligus di Kota Pontianak. Yang pertama itu di Ayani Mega Mall Pontianak, dan yang kedua itu di SMA Negeri 1 Pontianak ya. Baik, lalu dalam peninjauannya kali ini di Pontianak, kemana saja Panglima dan Kapolri selain itu? Nah, informasi yang kami dapatkan tadi, kalau untuk tinjauan pertama itu Panglima dan Kapolri itu langsung mendatangi lokasi vaksinasi massal di Mega Mall Ayani Pontianak. Ya, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan tinjauan ke lokasi vaksinasi massal di SMA Negeri 1. Kemudian dilanjutkan setelah itu Panglima bersama Kapolri ini menuju Makodam 12 Tanjung Pura untuk melakukan rapat terkait penanggulangan COVID-19 bersama Forkopimda Kalimantan Barat ya. Oke, lalu saat peninjauan ini apa saja yang disampaikan Panglima dan juga Kapolri? Nah, tadi pada saat peninjauannya, pertama itu Panglima TNI menyampaikan bahwa walaupun dan berpesan utamanya menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat khususnya, dia walaupun sudah sampai saat ini sudah menerima vaksin, tapi diharapkan warga Kalimantan Barat itu untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, karena bagi warga yang sudah divaksin pun masih ada kemungkinan juga untuk terpapar COVID-19. Dan Panglima sendiri juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat itu untuk bersama-sama mengikuti program vaksinasi massal ini agar kita segera mungkin herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap COVID-19 ya. Oke. Dan kemudian juga Kapolri menyampaikan melanjutkan dari Panglima, Kapolri menyampaikan itu bahwa untuk warga masyarakat Kalimantan Barat walaupun sampai saat ini sudah level PPKM level 3 bukan PPKM level 4 seperti beberapa waktu lalu di Kota Pontianak dan Singkawang, namun pada saat di level PPKM level 3 ini Kapolri menghimbau warga tidak terlena dan tetap juga disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain itu pihaknya sendiri dari kepolisian bakal terus melakukan distribusi secara lancar terkait program vaksinasi ini agar program vaksinasi di Kalimantan Barat cepat terselesaikan, Dea. Demikian. Oke.
Lalu berdasarkan pantauan Anda tadi di lokasi, bagaimana dengan respons masyarakat saat tahu ada Panglima TNI dan juga Kapolri meninjau saat mereka melakukan vaksinasi? Nah, tadi itu sejumlah masyarakat, untuk totalnya sendiri di AJN Megamendung itu ada 1.500 peserta vaksin, kemudian di SMA Negeri 1 Pontianak itu ada 1.500. Nah, sebagian besar warga Kota Pontianak mengikuti vaksin tadi juga tidak menyangka ya Pak, bahwa pada hari ini kegiatan mereka vaksinasi itu ditinjau langsung oleh Panglima dan Kapolri ya. Mereka pun mengapresiasi dua petinggi-petinggi dari TNI, petinggi dari TNI dan petinggi dari kepolisian ini turut hadir meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di Kota Pontianak. Mereka juga menyampaikan bahwa mengapresiasi atas kunjungan keduanya tersebut ya. Baik. Tribuners, tadi rekan Ferry juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto, dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Berikut liputannya. Bapak Kapolri meninjau vaksinasi, satuan vaksinasi di Mor dengan peserta vaksinasi juga hari ini sekitar 1.500. Tujuan kami adalah untuk mempercepat vaksinasi di wilayah Kalimantan Barat ini sehingga target kekebalan kelompok bisa segera tercapai. Namun kami juga perlu mengingatkan bahwa walaupun kita sudah divaksin, namun tetap patuh terhadap protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Mudah-mudahan target hari ini juga bisa tercapai sesuai yang kita rencanakan. Terima kasih. Pengendalian dilaksanakan dengan melakukan strategi PPKM. Kami memantau ini ada 10 wilayah masuk dalam sehingga tentunya tentunya dengan pelonggaran tersebut ada potensi untuk meningkatkan strategi yang dilaksanakan bagaimana melakukan kesehatan bagaimana mempercepat waktu vaksinasi masyarakat agar segera mendapatkan vaksin dari kami karena itu tentunya kami berhasil melakukan presentasi vaksinasi dan kita punya kesempatan rekan untuk kita akan mengintegrasikan kiriman atau kontribusi vaksin dari teman-teman silakan terima menjaga vaksinasi yang ini ada di kawasan Jakarta. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan kebijakan kembali digelarnya pembelajaran tatap muka terbatas mulai hari ini 8 September. Namun ternyata tidak semua sekolah memutuskan untuk menggelar kegiatan tersebut hari ini. Satu di antara sekolah yang belum membuka kegiatan PTM terbatas hari ini yakni ada SDN 263 Ranca Loa di Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari. Padahal sekolah tersebut ternyata menjadi salah satu dari pilot project rencana penerapan PTM terbatas di Kota Bandung. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jabar, Cipta Permana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Cipta. Ya, selamat siang Mbak Dea. Selamat siang semua. Benar. Rekan Cipta, bisa Anda informasikan apa sebenarnya alasan dari pihak SDN 263 Rancaloka ini memilih tidak ikut menyelenggarakan PTM terbatas serentak di Kota Bandung hari ini? Baik, terima kasih Dea.
Dapat kami sampaikan bahwa hari ini penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Bandung diselenggarakan secara serentak dan diikuti oleh 328 sekolah yang semula diagendakan hari ini akan dilaksanakan oleh 330 sekolah. Di mana salah satu sekolah tersebut adalah SDN 263 Rancaloa, Kecamatan Rancasari. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak kepala sekolah, Ibu Otik Hayati, bahwa alasan mereka tidak menggelar PTM serentak pada hari ini dikarenakan ingin memantapkan persiapan sebelum bertemu dengan siswa-siswi peserta didik. Hal ini menurutnya dikarenakan komitmen dari SDN 263 Rancaloa adalah meskipun minat atau semangat untuk bisa mengajar dan belajar di sekolah secara langsung sangat tinggi, baik itu oleh pendidik, kependidikan dan peserta didik, namun keselamatan dan kesehatan dari peserta didik menjadi prioritas utama. Demikian deh yang bisa saya sampaikan. Oke, rekan Cipta, lalu kapan pihak SDN 263 Rancaloa ini akan menyelenggarakan PTM dan bagaimana persiapannya? Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa rencana penyelenggaraan PTM di SD 263 Rancaloa ini akan diselenggarakan esok hari atau tanggal 9 September 2021. Sejumlah persiapan sudah dilakukan selain persiapan infrastruktur sarana protokol kesehatan sebagaimana diinstruksikan dalam Inmendagri dan SKB 4 Menteri. Namun pihak sekolah juga memiliki pola tersendiri dalam mengantisipasi penyebaran COVID di sekolahnya. Salah satunya dengan menyediakan alur untuk kedatangan siswa maupun kepulangan siswa, yang dimana alur tersebut akan membuat siswa tidak bersentuhan langsung satu sama lain, dan juga untuk para orang tua diberikan batas antar dan batas antar dan batas jemput dari siswa-siswinya yang hanya sampai batas gerbang sekolah. Dan untuk siswa-siswa yang ada di dalam sekolah itu menjadi sepenuhnya tanggung jawab oleh pihak sekolah. Demikian mungkin. Selain itu juga perlu kami sampaikan bahwa jumlah siswa yang ada di sekolah ini menerapkan ada 36 rombel. Masing-masing rombel ada 36 siswa. Nah, di mana dalam pola pembagian pendidikan ini selain menerapkan masa pembelajaran 120 menit atau 2 jam saja dari tiap siswanya atau setiap jenjangnya, tapi juga di sekolah ini juga menerapkan sistem seperti sistem ganjil genap ya. Jadi hari Senin itu kelas 1, kelas 3 dan kelas 5, esoknya kelas 2, kelas 2, kelas 4 dan kelas 6. Artinya dengan cara pola berjenjang ini dimungkinkan siswa-siswi itu akan terminimalisir untuk dapat berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, Cipta, lalu bagaimana dengan upaya dari SDN 263 Rancaloa ini untuk mengantisipasi nantinya ada siswa yang tidak masuk ke kelas dan belajar bersama teman-temannya? Baik, itu juga tadi terima kasih. Itu juga tadi sempat saya tanyakan terkait adanya beberapa fenomena di sekolah lain di mana siswa karena sudah 1,5 tahun tidak bertemu dengan gurunya secara langsung, dengan rekannya secara langsung, ada kemungkinan untuk ada kekhawatiran atau ketakutan untuk bisa bertemu dengan teman-teman lainnya di sekolah. Pihak sekolah mengantisipasinya dengan adanya seperti ruang transit ya. Jadi ada siswa yang datang apabila di sekolah siswa tersebut ketakutan atau menangis atau merengek enggan untuk masuk ke kelasnya. Pertama yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah menelpon pihak orang tua, di mana pihak orang tua selain ada di luar sekolah tapi juga ada di rumah masing-masing. Kalau dari cara tersebut belum juga dilakukan, dihubungkan langsung dengan siswa tersebut, maka sekolah menyediakan ruang khusus, itu ruang transit yang tadi saya sampaikan, di mana siswa tersebut akan dibujuk oleh para guru dan rekan-rekannya agar mau bersedia untuk masuk ke kelas. Demikian ya. Baik, Tribuners, tadi rekan jurnalis kami Cipta sudah berhasil mendapatkan keterangan dari pihak SDN 263 Rancaloa. Berikut liputannya. Kami sebagai Kepala Sekolah SDN 263 Rancaloa akan melaksanakan PTM itu
akan dimulai dari hari besok. Mestinya hari ini, karena hari ini melaksanakan rapat dulu dengan ibu bapak guru agar bisa nanti melaksanakan dengan aturan yang tepat dan sebaik-baiknya. Muridnya di sini ada 1.200. Yang akan dilaksanakan untuk pertemuan pertama itu sekitar 500 orang. Nah, nanti di pertemuan kedua dilaksanakan untuk hari besoknya, begitu 500 orang lagi. Dan untuk hari besoknya lagi itu baru yang 200. Nah, di sini pelaksanaan pembelajarannya yang pertama kelas 1, kemudian kelas 3, kelas 5. Jadi yang ganjil. Kemudian untuk hari keduanya, hari besoknya, yaitu untuk kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Dan untuk hari besoknya lagi, anak yang sisanya itu dari jumlah 1.000. Karena kalau misalkan dibagi 2, itu mungkin tidak bisa, karena jadi kalau misalkan yang seandainya muridnya ada 40, di situ kan pelaksanaannya harusnya 20. Maka kami pending dulu untuk yang 2 orangnya untuk nanti dikumpulkan lagi di hari berikutnya. Baik. Nah, 120 menit, yaitu 2 jam. Nah, itu untuk 2 mata pelajaran. Baik. Misalkan satu pelajaran itu bahasa Indonesia contohnya. Jam berikutnya matematika. Baik. Nah, setelah itu anak itu pulang. Nah, sesinya juga kita di sesi. Pertama masuk itu misalkan kelas 1 jam 7. Kemudian di sesi keduanya atau datang lagi yang Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju informasi berikutnya. Dalam rangka Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua, 600 relawan penari kolosal akan memeriahkan ajang nasional ini. Untuk Kota Jayapura sendiri, jumlah penari ada sebanyak 200 orang dari total keseluruhan. Pada Rabu siang ini, 200 relawan penari kolosal asli Papua terlihat tengah berlatih di Auditorium Universitas Cendrawasih, Abe Pura, Kota Jayapura, Papua. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Papua, Tirza Bonyadone yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Tirza. Baik, selamat sore. Oke, rekan Tirza, bisa Anda informasikan terkait tarian yang digunakan untuk kolosal ini ya, dari suku mana saja? Baik, untuk tarian yang digunakan ini merupakan tarian yang campur, artinya menggunakan dari suku Asmat, Sarerai, Tabi, hingga Kepala Burung. Dan ini memang suatu kolaborasi yang memang selalu dilakukan oleh tarian kolosal di Papua. Karena selain untuk menunjukkan suku adat yang ada di Papua, dan juga ini menunjukkan budaya dari Papua tersendiri, sehingga memang tari-tarian ini tidak hanya berdasarkan tarian Asmat saja juga, melainkan dari Sererai, Tanah Tabi, dan juga tempat-tempat lainnya yang ada di Provinsi Papua tentunya. Dan selain itu juga, terkait dengan tarian-tarian ini memang secara garis besar akan dilaksanakan untuk event-event tertentu, bahkan acara-acara perlombaan, jadi tidak menutup kemungkinan untuk tarian kolosal, dan juga tarian-tarian ini akan selalu digunakan apabila ada event seperti Pekan Olahraga Nasional juga yang akan berlangsung beberapa waktu lagi. Dan juga dari tarian-tarian ini selain memperkenalkan budaya seperti yang tadi setelah saya jelaskan, tarian-tarian ini juga menunjukkan ciri khas atau keberagaman dari orang asli Papua. Dan di mana bisa dilihat di layar kaca kita bahwa anak-anak Papua begitu antusias dalam melakukan tarian-tarian ini. Selain untuk memperkenalkan daerah juga, ini menunjukkan cita dan ras asli Papua. Seperti itu deh ya. Oke, lalu apakah nanti akan ada tarian lain yang ditampilkan selain tarian kolosal yang campuran dari beberapa daerah ini untuk menyambut PON? Tirza. Baik, untuk Pekan Olahraga ini juga tentunya mereka tidak hanya akan menampilkan tarian kolosal saja, melainkan beberapa tarian seperti tarian penyambutan dan beberapa tarian lainnya dari sanggar-sanggar yang sudah dipilih oleh Kota Jayapura maupun dari Kabupaten Kota Jayapura juga. Dan selain itu juga untuk persiapan penari juga ketika untuk penyambutan ada beberapa tim yang sudah dibagikan. Dan memang itu sedikit istilahnya informasi yang diberikan memang terbatas karena ingin seperti memberikan kejutan bagi masyarakat setempat terkait dengan berapa banyak jumlah dan juga tarian-tarian seperti apa. Yang pastinya tarian yang akan ditampilkan oleh Kabupaten Kota Jayapura maupun Kota Jayapura sendiri dan klaster-klaster lainnya yang nanti akan dilaksanakan Pekan Olahraga juga, bahwa ini akan menunjukkan sesuatu yang berbeda dari Pekan Olahraga biasanya. Dan selain untuk penyambutan seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada tarian-tarian khusus yang memang disiapkan oleh berbagai macam sanggar, dan itu memang sudah masuk kualifikasi dari setiap hal yang dipilih oleh PB PON di Papua. Oke, Tirza, tadi Anda sebutkan ada klaster-klaster lainnya juga ya nanti. Lalu untuk jumlah relawan yang dibagi masing-masing ada berapa, Tirza? Baik, dari informasi yang kami dapatkan untuk relawan baik untuk Mimika, itu terdapat 100 orang relawan yang akan menari pada saat Pekan Olahraga nantinya. Dan juga untuk klaster untuk di daerah Merauke sendiri, itu terdapat 100 orang. Dan untuk
klaster Kabupaten Jayapura terdapat 200 orang. Jadi memang untuk 200 orang ini terdapat di klaster Kabupaten Jayapura dan juga Kota Jayapura, sehingga yang akan tampil di Kabupaten dan juga Kota Jayapura sebanyak 400 orang. Sedangkan untuk Mimika dan juga Merauke sebanyak 200 orang, 100 di setiap daerahnya. Baik, Tribuners, tadi rekan Tirza juga sudah berhasil melakukan wawancara bersama Koordinator PB PON Bidang Sosial Budaya Provinsi Papua, Septinusa, dan juga Enrico Yori Kondologit selaku Koordinator Pemeran dan Pementasan Bidang Sosial Budaya. Berikut liputan lengkapnya. Satu gerak yang dimiliki oleh suku-suku di Papua, baik itu dari Asmat, baik itu dari Sairiri, baik itu dari Tabi, bahkan juga dari kepala burung di Domberai dan Memberai, untuk ditampilkan dalam durasi waktu yang cukup pendek, sehingga menjadi suatu menarik untuk dipertunjukkan. Nah, salah satu perbedaannya juga kalau tari tradisi itu secara koreografi tidak bisa ditampilkan campur-campur begitu, karena dari dulu koreografinya begitu sampai kapanpun tetap begitu. Tapi kalau tari kreasi itu bisa digabungkan dengan koreografi yang menarik karena dia ada pada seni pertunjukan. Nah, anak-anak di belakang yang kolosal itu memang adalah tarian yang ditarikan dengan jumlah banyak orang. Nah, jadi seperti mereka menari tarian Asmat, tapi dengan gerakan yang sama tapi dengan jumlah yang banyak. Lalu kalau tarian kelompok untuk penyambut. Ya baik, dari Sosbud memang kami sudah bikin perencanaan. Lalu kemudian ini melalui Pak Koordinator ini Pak Riko, mereka kita rekrut ya. Jadi rekrut ini penari ya. Penari ini direkrut dengan ada penari, kemudian ada juga tim yang mereka yang disebut ambasador ya. Ini untuk beberapa kegiatan yang berbeda-beda tapi ada dalam bidang sosbud. Nah, ini yang penari ini ada yang untuk tari kolosal. Terus ada mereka yang nanti ada di grup nanti menari di tempat akomodasi. Jadi hotel-hotel nanti ada kita punya panggung seperti itu, kecil nanti dibuat atau mungkin juga bisa nanti mereka menari di situ. Tapi dengan juga di Dari Papua kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Sebuah gedung penyimpan onderdil motor di Jalan Raya Manukan Kulon nomor 56A, Tanda Surabaya terbakar pada Selasa 7 September siang kemarin. Menurut Ketua RT setempat, sebelum kobaran api melumat seisi gudang, beberapa karyawan gudang mengaku sempat mendengar ledakan. Belasan kendaraan berbagai jenis pun dikerahkan Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Surabaya guna memadamkan api. Detail informasinya terkait update terkini insiden kebakaran di Surabaya ini akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Luhur. Halo, selamat sore, Dea. Rekan Luhur, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi lengkapnya insiden kebakaran gudang onderdil di Surabaya ini? Ya, untuk insiden kebakaran atau dalam tanda kutip istilah kode 65 untuk penanda insiden kebakaran yang terjadi di suatu wilayah ini, informasi kami pun insiden kebakaran dilaporkan terjadi pukul 13.30 setengah 2 tepatnya. yakni sebuah gudang onderdil berukuran luas gudangnya adalah 20 kali 30. Jadi ketika petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian, sebagaimana video yang berhasil kita peroleh, yakni api sudah membesar dan melumat hampir keseluruhan, bahkan bisa keseluruhan benda-benda onderdil ada di dalam gudang ini. Masih kami pun beberapa saat sebelum api melumat dan mengamuk sebesar itu, terdapat beberapa pekerja yang sedang bertugas untuk melakukan packing beberapa onderdil yang siap untuk dikirim ataupun dijual. Dan sebelum api berkobar, para petugas yang ada di dalam situ atau para karyawan tepatnya itu sempat melarikan diri atau sempat menyelamatkan diri, dan disampaikan juga ada informasi yang kami pun dari pihak kepolisian, alhamdulillah tidak ada korban jiwa atau korban luka dari pihak petugas, karyawan, warga setempat ataupun dari pihak petugas pemadam kebakaran. Demikian, deh. Oke, Luhur, lalu bagaimana penanganan kebakaran saat itu oleh PMK Surabaya? Apakah ada kendala saat itu? Oke, perlu kami ketahui untuk insiden tersebut, pihak pemadam kebakaran Kota Surabaya
cukup memberikan respon yang sangat cepat karena mekanisme mereka adalah respon time-nya kurang dari 7 menit dan terdapat sedikitnya sejumlah 17 kendaraan pemadam kebakaran berbagai macam jenis yang datang ke lokasi. Terkait kendala, tidak ada kendala yang cukup berarti karena akses jalan untuk menuju ke lokasi gudang sangat dekat sekali dengan jalan raya, sehingga potensi halangan seperti lalu lintas ataupun halangan untuk kendaraan PMK mengakses ke lokasi kebakaran itu tidak ada atau tidak cukup signifikan. Artinya memang cukup lancar dan mekanisme pemadaman pun disampaikan oleh pihak PMK hanya berlangsung kurang dari 30 menit. Jadi semua bisa dipadamkan dan hanya saja karena underdeal benda yang terbakar itu adalah underdeal yang ada komponen karet yang begitu khusus sehingga pasca dilakukan pemadaman api sudah padam, tapi efeknya adalah asap tebal warna putih yang cukup semacam menyulitkan sehingga petugas pemadam kebakaran kemarin sempat menggunakan pakaian khusus, yaitu pakaian yang dilengkapi oleh tabung oksigen. Demikian dia. Oke, lalu bagaimana dengan analisis penyebab kebakaran ini? Apakah sudah ada, terlebih tadi juga ada informasi bahwa karyawan yang berhasil menyelamatkan diri itu juga sempat mendengar ledakan, Luhur? Siap. Untuk soal ledakan itu perlu kita ketahui bahwasanya memang hasil informasi yang kami himpun ternyata beberapa petugas yang sempat melarikan diri atau menyelamatkan diri itu sempat mendengar ledakan. Di ledakan itu ketika dilakukan semacam pemeriksaan oleh pihak kepolisian ternyata itu bersumber dari sebuah aki kemasan dalam kardus yang tiba-tiba meledak, entah itu karena korsleting atau karena sebab lain secara kimiawi. itu memang terjadi dan ledakannya cukup keras dan itu yang diperkirakan menjadi pemicu adanya api yang kemudian melumat hampir seluruh seisi gudang. Dan analisis dari pihak kepolisian pun sebenarnya masih menduga awal bahwasanya itu adalah korsleting listrik yang disebabkan oleh aki tadi yang dimaksud, tapi pihak kepolisian belum menyandarkan informasi itu untuk sebagai penjelas terkait penyebab kebakaran di gudang tersebut. Tapi pihak kepolisian masih akan menunggu mekanisme dari proses DVI dari Puslap 4 Mabes Polri cabang Surabaya yang kan informasinya yang kami peroleh barusan tadi ya ini akan diterjunkan untuk melakukan analisis pada hari Kamis besok, ya. Jadi semacam itu. Oke, Tribuners, tadi rekan Luhur juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Ketua RT 03 Ahmad Nuruddin dan juga Kapolsek Tandes Polrestabes Surabaya Kompol Hendrik. Berikut keterangan lengkapnya. Saya kan posisi di rumah, kebetulan saya RT di sini, saya dapat laporan dari warga, Pak ada asap hitam, terus saya datangin ke sini, kayak gitu ini sudah api sudah besar gitu, setelah besar itu, nah terus ada pemadam masuk, terus disemprot, saya tanyain ke petugas siapa yang kerja di situ, gudang itu yang jaga gudang itu, ternyata awalnya ada ledakan dari aki katanya. Nah dari situ kan gudangnya itu gudang Win. Spare part sepeda motor. Pak, itu tadi ada api itu berapa lama apinya? Ya, hampir 1 jaman. Hampir 1 jam. Ada aktivitas apa? Kenapa? Ada aktivitas. Di aktivitas ada, yang lainnya kan ngepak-ngepak yang lainnya juga gitu apa. Yang lainnya sibuk di bagiannya sendiri-sendiri terus tiba-tiba ada ledakan. Berarti di dalam area gudang itu di dalam area ada aktivitas lainnya ya, ada yang ngepak apa gitu kan. Posisi akinya di sebelah sini, di sebelah barat. Di sebelah barat. Pojokan itu ya. Informasinya gitu dari petugas. Kejadiannya tadi pukul 13.30. Ini merupakan gudang spare part motor. Jadi untuk alhamdulillah api sudah dapat dipadamkan jam 14.30. Untuk dugaan sementara ini masih kita dalami dan ini tim dari identifikasi Polrestabes sedang menyelidiki. Untuk korban jiwa sama luka dipastikan korban jiwa itu tidak ada, jadi kerugian material. Hanya kerugian material saja. Seorang guru olahraga di Sekolah Dasar Wonogiri, Jawa Tengah ditangkap polisi lantaran mencabuli siswanya sendiri. Tersangka diketahui berinisial P, berusia 35 tahun, laki-laki asal Kabupaten Grobogan yang saat ini berdomisili di Desa Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.
Sementara itu, korban diketahui merupakan remaja laki-laki berinisial JH berusia 14 tahun yang kini duduk di bangku SMP yang merupakan mantan siswanya. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Solo, Erlangga Bima Sakti yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Bima. Halo, Dia. Bima, bisa Anda informasikan apa sebenarnya modus pelaku ini hingga tega mencabuli muridnya sendiri? Oh iya, untuk modus pelaku dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polres Wonogiri. Jadi modusnya pelaku ini mengajak siswanya yang masih duduk di bangku kelas 4 SD, itu diajak ke salah satu ruangan di sekolah, dan modusnya itu guru minta untuk dipijat. Jadi siswanya itu diminta untuk mijat guru. Nah, setelah dipijat-pijat, guru gantian mijat siswa. Nah, entah jadi untuk bilangnya seperti apa, tiba-tiba langsung ketika dipijat-pijat itu terjadi kejadian itu. Untuk detailnya tidak diberitahu. Baik, Bima. Lalu informasinya bahwa kejadian ini sudah beberapa tahun lalu saat korban ini masih menjadi murid pelaku. Lalu bagaimana bisa terungkap saat ini? Iya, untuk kejadian terjadi di kurun waktu 2016 sampai 2018, 2 tahun yaitu. Saat si korban ini JH masih duduk di kelas 4 SD. Baru terungkap sekarang, itu kronologinya saat itu menurut keterangan polisi, si ayah korban ini melihat si anaknya dan ibunya itu sedang berpelukan dan menangis. Kemudian ditanya, ada apa? Baru si korban itu berani buka suara kalau setelah menjadi korban pencabulan oleh mantan gurunya. Mungkin baru berani bercerita karena sebelumnya belum tahu, karena kalau perbuatan seperti itu termasuk pencabulan. Nah, jadi dilaporkannya baru saja ini. Oke. Lalu bagaimana dengan status guru saat ini? Sudah diamankan juga ya? Bagaimana untuk proses hukumnya, Bima? Ya, untuk tersangka oknum guru ini sudah diamankan pihak kepolisian, sudah dimintai keterangan, dan saat ini statusnya sudah tersangka. Jadi ketika ada laporan masuk pada hari Senin kemarin, jadi laporan masuk ke polisi hari Senin, kemudian langsung diamankan. Saat ini sudah dalam proses pendalaman kasus, mungkin dikembangkan lagi, misal ada korban-korban yang lain atau bagaimana, itu nanti saat ini sedang didalami oleh polisi. Oke, Bima, informasinya juga guru ini, pelaku ini merupakan guru yang sudah berstatus sebagai PNS, pegawai negeri sipil. Lalu bagaimana dengan tanggapan dari BKD Wonogiri sendiri atas kasus ini? Ya, untuk BKD sendiri tadi sudah mendapat laporan tentang salah satu oknum guru PNS yang ada di Wonogiri menjadi tersangka kasus pencabulan. Untuk tindakan yang dilakukan BKD sementara ini hanya dari sisi kepegawaian saja, untuk proses hukum diserahkan ke polisi. Tapi dari sisi kepegawaian di BKD Wonogiri saat ini memberhentikan sementara atau membebas tugaskan sementara si pelaku agar tidak mengganggu proses hukum yang berjalan. Jadi untuk sementara dibebas tugaskan karena seorang guru, jadi sementara ini tidak mengajar begitu. Dan juga untuk gaji kan tidak mengajar karena tidak melakukan kewajiban, jadi nanti informasinya hanya sekitar 50% yang akan dibayarkan. Kemudian juga tadi menurut keterangan BKD Wonogiri, apabila putusan dari pengadilan sudah sah, sudah terpidana, jadi tidak menutup kemungkinan si pelaku, si tersangka itu akan dijatuhi hukuman pemecatan secara tidak hormat dari PNS. Tidak menutup kemungkinan. Terima kasih rekan wartawan dari Tribun Solo, Erlangga Bima Sakti melaporkan dari Wonogiri. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. KM Sabuk Nusantara 95 yang berlayar ke Pulau Miangas memilih tidak bersandar di dermaga Miangas. Alasannya, pihaknya khawatir akan dihembus ombak dan membentur dermaga sehingga membahayakan kapal dan juga merusak dermaga. Pasalnya beberapa hari terakhir ini diketahui cuaca buruk tengah melanda perairan Nusa Utara.
KM Sabuk Nusantara 95 pun terpaksa memilih untuk mengapung di perairan di dekat dermaga. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Manado, Ivan Mamentiwalo yang akan menyampaikan laporan. Halo, Ivan. Halo, selamat sore Dea. Ivan, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini saat proses evakuasi penumpang KM Sabuk Nusantara ini di Pulau Miangas? Baiklah, saya lapor dari Kepulauan Talaut, Pulau Miangas, Provinsi Sumatera, pasca evakuasi tentang KM Sabuk Nusantara 95 pada Selasa siang, di mana untuk kondisi laut pada saat itu berombak. Jadi berdasarkan informasi kapal KM Sabuk Nusantara 95 itu tidak bisa merapat atau tidak bisa berlabuh di pelabuhan Miangas, seperti itu. Jadi inisiatif dari TNI AL Posal, dalam hal ini Posal Miangas yang bertugas di wilayah perbatasan, langsung mengambil langkah inisiatif untuk mengevakuasi para penumpang KM Sabuk Nusantara 95, seperti itu ya. Oke, lalu bisa Anda informasikan lebih detail ya terkait penyebab KM Sabuk Nusantara ini tidak bisa berlabuh di pelabuhan Pulau Miangas? Ya, oke. Selain kondisi cuaca dari beberapa hari kemarin di Kabupaten Kepulauan Talaut berombak, angin kencang dan ombak semakin besar, jadi kapal KM Sabuk Nusantara 95 tidak bisa merapat di pelabuhan Miangas, seperti itu. Dan bisa dijelaskan lagi kalau untuk saat ini untuk situasi laut di Kabupaten Kepulauan Talaut sudah mulai reda, ombak sudah mulai reda, dan hanya hanya angin yang saat ini masih bertiup, seperti itu dia. Oke, Ivan, tadi kapal ini juga memilih tidak berlabuh karena cuaca buruk itu. Lalu bisa Anda deskripsikan sebenarnya kondisi pelabuhan Pulau Miangas ini jika mengalami cuaca buruk, bagaimana, Ivan? Ya, oke dia. Kabupaten Kepulauan Talaut atau Pulau Miangas ini terletak bagian utara di Sulawesi Utara, di mana untuk kondisi laut di wilayah kepulauan Kabupaten Kepulauan Talaut, apalagi masih musim penghujan seperti ini, untuk ombak, untuk situasi cuaca sering terjadi cuaca buruk seperti ombak dan angin, hingga khusus untuk di pelabuhan Miangas beberapa kapal tidak bisa bersandar atau berlabuh, seperti itu. Jika kapal tidak bisa bersandar dan berlabuh di dermaga Pulau Miangas, pihak TNI atau mereka untuk mengambil atau menjemput semua penumpang bisa ke darat atau bisa sendiri, seperti itu ya. Baik, Tribuners, tadi rekan event juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Letda Laut Ahmad Roni selaku PGS dan Posal Miangas. Berikut liputan lengkapnya. Kami Posal Miangas beserta dibantu oleh seluruh warga siang ini telah melaksanakan evakuasi terhadap penumpang dan barang KM Sabuk Nusantara 95, di mana kapal tersebut dari tadi malam sudah berada di perairan Pulau Miangas. Namun karena kondisi cuaca buruk, kapal tersebut tidak bisa berlabuh di pelabuhan. Dimulai dari pukul 05.00, kami personil Miangas dengan warga Miangas telah melakukan evakuasi penumpang dan barang KM Sabuk 95, dan seluruh penumpang dan barang dalam keadaan aman terkendali. Demikian.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Kota Ambon menggelar aksi penolakan kenaikan tarif angkutan kota atau angkot. Aksi unjuk rasa ini digelar di perempatan pos kota, Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Rabu 8 September siang tadi. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah poster serta berorasi secara bergantian menyuarakan aspirasi mereka. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Ambon, Alvin Risanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Alvin. Halo rekan Dea, halo Tribuners. Baik, Alvin, bisa Anda informasikan bagaimana tadi jalannya demo? Apakah ricuh atau bagaimana pantauan Anda? Iya, baik, terima kasih rekan Dea. Pada saat demo yang berlangsung tadi pukul 12:22 waktu Indonesia Timur, di perempatan pos Kota Ambon itu demo berlangsung begitu damai, tidak ada kericuan. Namun pada saat ketika para demonstrasi ini berlangsungkan mendatangi kantor balai kota yang tidak jauh dari tempat demo yang pertama tadi, sempat terjadi memanas antara para petugas Pamung Praja dengan para pendemonstran, dikarenakan para demonstran ini ingin sama dengan wali kota Ambon, tapi tidak diizinkan masuk untuk oleh para Pamung Praja, polisi Pamung Praja tersebut ya. Terus pada saat dari pantauan saya juga pada saat pukul jam 2 waktu Indonesia Timur, masyarakat para demonstran ini langsung menolak ke kantor DPRD Kota Ambon untuk meluangkan aspirasi mereka di sana, dan diterima baik oleh wakil DPRD Kota Ambon Rustam Martipono. Terus di Rustam Martipono sendiri akan segera memanggil pihak Pertamina dengan pihak pemerintah wali kota Ambon untuk duduk bersama mendengar aspirasi para pendemonstran ini, bahwa kebijakan kenaikan tarif angkut dan juga penghapusan BBM jenis premium ini memberatkan para warga, seperti itu ya. Oke, lalu apa saja yang menjadi tuntutan para pendemo kali ini, Alvin? Ya, baik, Dea. Untuk tuntutan pendemo ini tadi yang disampaikan di depan kantor Balai Kota Ambon dan juga disampaikan langsung ke Rustam Martipono, wakil DPRD Kota Ambon. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut peraturan Presiden nomor 96 tahun 2001 tentang penyedia pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Terus mereka juga meminta wali kota Ambon untuk menstabilkan harga angkutan kota yang disinyalir memberatkan warga Kota Ambon, dan juga dia meminta DPRD untuk segera mendesak wali kota atas penghapusan premium yang dilakukan Pertamina dan juga di wali kota Ambon. Terus mereka juga meminta DPRD untuk segera memanggil pimpinan cabang Pertamina Kota Ambon untuk mengevaluasi program Langit Biru yang dicanangkan Pertamina beberapa bulan lalu. Terus mereka juga meminta tuntutan mereka agar segera ini oleh wali kota nantinya. Begitu dia. Oke, lalu apa sebenarnya penyebab naiknya tarif angkutan kota ini? Dan juga sebenarnya sudah sejak kapan? Ya, sebenarnya penyebab, ya terima kasih dia, sebenarnya penyebab kenaikan tarif angkut ini dikarenakan Pertamina Pusat menghapus BBM jenis premium di Indonesia sendiri, dan pada 1 September kemarin itu sudah dihapus oleh pemerintah pusat, bahwa BBM premium sudah tidak akan lagi dijual di Pertamina. Terus itu yang menjadi landasan wali kota Ambon, dalam hal ini Dinas Perhubungan, untuk melakukan kenaikan tarif. Pasalnya menurut mereka kenaikan tarif ini untuk menyeimbangkan para pendapatan sopir angkut. Asalnya kenaikan
Pertalite sendiri memungkinkan mereka yang saat ini di supir angkut, begitu dia. Oke, baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Ambon, Alvin Risanto, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali dengan kabar menarik lainnya seusai jeda berikut. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Kembali di live update Tribuners, kita menuju ke informasi berikutnya. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Tangerang mengalami kebakaran pada dini hari tadi. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli sempat terpantau meninjau Lapas Kelas 1 Tangerang ini. Di sana Yasona Lauli kemudian menggelar jumpa pers guna menceritakan kronologi insiden kebakaran dan update terkini terkait kejadian itu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Warta Kota, Gilbert Semsandro, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Gilbert. Ya baik, siap rekan dia. Gilbert, bisa Anda informasikan tadi kronologi kejadian kebakaran ini saat Menteri Yasona Lauli ini menggelar jumpa pers? Baik, dia. Menurut Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli, kronologi kebakaran ini terjadi bermula saat petugas lapas sedang berada di atas menara melihat kobaran api yang berada di atas blok C2. Selanjutnya petugas yang melihat di menara tersebut melaporkan kepada Keamanan Lapas Kelas 1 Kota Tangerang. Selanjutnya lalu melaporkan atau menelepon Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, dan kemudian 13 menit kemudian sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran Kota Tangerang tiba di Lapas Kelas 1 Kota Tangerang ini. Lalu api baru berhasil dipadamkan setelah 1,5 jam kemudian. Apakah Begitu sudah diketahui untuk dugaan penyebab atau penyebab tepatnya memang kejadian kebakaran ini, Gilbert? Ya, baik dia. Yasona Lauli mengatakan untuk sementara saat ini dugaan kejadian kebakaran ini terjadi karena persoalan arus pendek. Namun demikian, menurut Yasona, tim dari Puslapor Mabes Polri masih melakukan penyidikan terkait penyebab dari kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Kota Tangerang ini, dia. Oke, Gilbert, bisa Anda informasikan update terkait jumlah korban selamat atau yang berhasil dievakuasi oleh petugas dengan bagaimana kondisinya dan juga apakah ada penambahan korban meninggal dunia atau bagaimana? Ya, baik dia. Untuk saat ini korban meninggal dunia masih disebutkan sebanyak 41 orang, di mana 40 orang meninggal pada saat kejadian dan 1 orang lainnya meninggal saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kota Tangerang. Lalu untuk narapidana yang selamat yang berhasil dievakuasi oleh para petugas dari Lapas Kelas 1 Kota Tangerang ini sebanyak 81 orang, dan untuk korban luka ringan yaitu sebanyak 31 orang yang saat ini sedang menjalani perawatan di klinik yang berada di dalam area lapas. Untuk para narapidana yang mengalami luka berat itu jumlahnya sebanyak 8 orang. Saat ini sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Untuk korban yang tewas saat ini sudah dalam perjalanan menuju atau sudah sampai di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Karena menurut Yasona, korban sulit diselidiki karena sudah hangus terbakar. Begitu dia. Oke, lalu untuk kondisi terkini di Lapas Kelas 1 Kota Tangerang sendiri bagaimana pasca insiden naas kebakaran ini? Untuk kondisi terkini pada pukul 17.18 waktu Indonesia Barat di Lapas Kelas 1 Kota Tangerang masih dijaga oleh petugas dari personil kepolisian Polres Metro Tangerang Kota. Untuk pintu masuk gedung Lapas Kelas 1 Kota Tangerang ini juga masih dijaga oleh personil kepolisian dengan menggunakan senjata lengkap. Baru saja juga baru datang Menterian Menko Polhukam yaitu Mahfud MD untuk memantau proses pemeriksaan atau penyidikan olah TKP yang dilakukan dari tim Puslapor Polri. Begitu dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Gilbert juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Saya menyampaikan turut belasungkawa dan berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga dari 41 orang korban musibah kebakaran yang terjadi di penghuni Blok C2. Penghuni Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang.
Saya tadi sudah bertemu dengan 2 orang keluarga secara langsung, menyampaikan belasungkawa. Saya memanggil mewakili keluarga untuk berbicara dengan mereka, menyatakan ungkapan rasa belasungkawa kami. Yang pertama perlu saya sampaikan dulu kondisi lapasnya. Lapas kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972. Jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Ada penambahan daya tetapi instalasi listriknya masih tetap. Nah, dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Namun demikian, sekarang Puslap Porvoli, Dirkrimum Polda Banten, Polda Metro Jaya sedang meneliti sebab musabab dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Teten Mas Duki menghadiri temu Koperasi Sektor Pangan seprovinsi Lampung pada hari ini Rabu 8 September. Dalam kesempatan itu, Teten ingin memastikan potensi koperasi sektor pangan di Lampung cukup besar untuk menjadi lumbung pangan nasional. Pasalnya, pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 saat ini memang cukup berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Bayu. Halo, rekan Bayu? Rekan Bayu? Halo, rekan Dea. Baik. Bayu, Iya. bisa Anda informasikan sebenarnya dalam rangka apa lebih detailnya Menteri Teten ini berkunjung ke Lampung? Apa saja agendanya ini? Oke, selamat sore pemirsa. Bahwasannya pada sore hari ini sempat Menteri Teten datang ke Lampung. Kunjungan Menteri Teten untuk melihat potensi koperasi di sektor pangan di Provinsi Lampung. Karena Menteri Teten memastikan bahwasannya untuk sektor pangan di Provinsi Lampung bisa menjadi lumbung pangan secara nasional. Begitu rekan Dea. Oke, Bayu, terkait pertemuan dengan para pelaku UMKM di sektor pangan ini ya, apa saja pesan penting dari Menteri Teten saat menghadiri acara itu? Rekan Dea, bahwasannya Menteri Teten meminta pelaku UMKM untuk terus meningkatkan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk memprioritaskan pembangunan di beberapa sektor yang strategis untuk pertanian dan infrastruktur industri perdagangan dan UMKM, begitu kan ya. Oke, lalu bagaimana dengan respon dari Pemprov Lampung terkait pesan dari Menteri Teten? Pesan dari Menteri Teten bahwasannya untuk Provinsi Lampung sangat berkembang dan mengharapkan sektor UMKM di Lampung untuk ditingkatkan. Begitu rekan Dea. Baik. Tribuners, tadi rekan Bayu juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Teten Mas Duki, dan juga Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Berikut liputan lengkapnya. Tadi kami difasilitasi oleh Pak Gubernur untuk dialog dengan para pengurus koperasi di sektor pangan. Kami diperintahkan oleh Pak Presiden untuk memperkuat koperasi pangan karena Lampung memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi lumbung pangan nasional. Nah, koperasi menjadi badan usaha yang paling tepat untuk
di sektor pertanian ini, di sektor pangan ini. Nah, kami sudah berkomitmen dengan Pak Gubernur untuk bersinergi untuk mengembangkan koperasi-koperasi pangan di Lampung, supaya koperasinya mengembangkan model bisnis untuk menjamin suplai pangan yang lebih stabil dari segi kualitas dan kuantitas. Nah, nanti dari segi pembiayaan kita perlu mengintegrasikan antara pembiayaan dana bergulir koperasi dengan perbankan. Saya kira marketnya juga bisa kita hubungkan, baik yang untuk dalam negeri maupun untuk ke pasar luar. Nah, saya kira dengan membangun korporatisasi petani lewat koperasi dalam skala ekonomi, kami yakin nilai tukar petani akan membaik. Selain suplai pangan akan menjadi lebih stabil. Itu kira-kira. Potensinya apa aja, Pak? Program-program yang saya lakukan itu tidak lepas dari visi misi untuk menuju Lampung Berjaya. Nah, kita harus identifikasi masalahnya di mana. Nah, ternyata penduduk Lampung ini kan 9,1 jiwa, 70% bekerja di sektor pertanian. Tidak ada lain, kita harus tingkatkan ekonomi kerakyatan. Nah, kalau kita sudah berupaya, pasti akan bermuara kepada peningkatan produksi. Produksi ini tidak lagi kita harapkan bersifat hulu, tetapi kita akan bekerja untuk kepentingan peningkatan pendapatan, ada hilirisasi. Mitra yang paling bagus adalah UMKM. Hari ini UMKM yang dipilih oleh Pak Menteri adalah sektor pangan. Nah, oleh karena itu, atas beberapa petunjuk beliau akan saya lakukan dalam waktu yang dekat untuk melakukan komunikasi supaya ini lebih efektif, efisien, dan produktif dalam menghadapi. Karena seperti contoh, apa urusannya kopi bijinya dikirim ke Amerika, dia balik kalian minum jadi Starbucks. Nah, kalau kita bikin sendiri, Indonesia punya penduduk nomor 4 di dunia. Kita kirim aja sampai ke Papua, kopi kita, kopi Lampung. Nah, tapi untuk menghindari hal itu, jangan sampai persaingannya tidak baik, maka kebijakan saya 30% produknya untuk kepentingan hilirisasi, nanti akan selambat laun akan meningkat dan pada akhirnya berhenti ekspor. Untuk gitu. Untuk pembiayaannya nggak usah disebut ekspor dan berhenti, nanti pengadaan modal asing nanti ngambek sama saya. Untuk pembiayaannya Pak Gub? Pembiayaannya. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, 3 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan kembali memperpanjang PPKM hingga 20 September 2021 mendatang, yakni ada Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Kota Baru. Vaksinasi juga masih terus digencarkan di wilayah tersebut. Kali ini Pemprov kembali menggelar vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil di Mahligai Pancasila, Banjarmasin pada hari ini 8 September. Vaksinasi dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbiri Nur. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Banjarmasin Pos, Milna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Milna. Baik rekan Dea. Milna, apakah vaksinasi untuk ibu hamil ini pertama kalinya di Kalimantan Selatan atau bagaimana? Dan juga ada berapa ibu hamil yang divaksin dalam kali ini? Ya, betul, Dea. Betul, rekan Dia. Hari ini adalah vaksinasi untuk ibu hamil yang pertama dilakukan di Kalimantan Selatan. Sebelumnya vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil ini di Kalimantan Selatan diminta langsung oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yang datang langsung ke Kalimantan Selatan dan melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Peserta vaksin sendiri ada 50 orang ibu hamil yang mengikuti di launching hari pertama ini, yang selanjutnya akan dilanjutkan di fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas dan vaksinasi massal. Baik, Milna, lalu jenis vaksin apa yang digunakan untuk menyuntik vaksin ibu hamil kali ini?
pada dasarnya vaksinasi untuk ibu hamil sendiri bisa digunakan jenis Sinovac, Moderna, dan jenis vaksin Pfizer. Namun pada saat launching vaksinasi pertama untuk ibu hamil, vaksin yang digunakan varian vaksin Sinovac. Oke, lalu karena ini juga vaksinasi pertama kalinya ya untuk ibu hamil di sana, apakah sebelumnya ada ibu hamil yang terpapar COVID-19 di Kalsel selama ini, dan juga apakah juga ada yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19? Milna. Ya, sebelumnya selama pandemi ini ada sebanyak 147 ibu hamil yang dirawat di Rumah Sakit RSUD Ulin Banjarmasin yang terpapar COVID-19. Sementara untuk rumah sakit lainnya belum terdata, sehingga kemungkinan jumlah ibu hamil yang terpapar COVID-19 ini ada lebih dari 147 ibu hamil. Sedangkan untuk yang meninggal dunia akibat terpapar COVID ada 7 orang. Baik. Tribuners, tadi rekan Milna juga sudah berhasil mewawancarai satu di antara peserta vaksin, ibu hamil, Hajah Mariana. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Usia 35, kata dokter kandungan saya itu berbahaya, jadi sebaiknya memang harus divaksin. Jadi ibu hamil yang hamil di atas 13 minggu sebaiknya memang harus dilakukan vaksinasi untuk melindungi selama masa kehamilan. Setelah divaksin itu ada lah. Ada usia kandungannya sendiri berapa sudah berarti? 5 bulan. Oh iya, memang sudah saatnya vaksin. Ya. Ini aman. Hampir 2 tahun sudah siswa-siswi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, harus belajar secara daring imbas dari adanya pandemi COVID-19. Kini sejumlah sekolah di Kabupaten Lumajang mulai menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Pada hari pertama masuk sekolah, terlihat memang para murid terlihat antusias untuk mengikuti PTM terbatas. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Surya, Tony Hermawan, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Tony. Halo Tony, bisa mendengar kami? Halo, selamat sore rekan Dea, menjelang petang. Tony, bisa Anda informasikan bagaimana tadi bisa Anda gambarkan suasana hari pertama PTM terbatas digelar di Kabupaten Lumajang? Memang saya gambarkan ya, setelah 2 tahun lebih belajar daring diterapkan karena akibat pandemi COVID-19, pada hari ini tanggal 8 September tepatnya ya, Kabupaten Lumajang telah diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah setelah PPKM darurat turun menjadi level 3. Begitu rekan Dea. Terlihat hari pertama ini memang antusias siswa-siswi cukup terlihat baik ya. Jalan-jalan pagi itu jalanan dipenuhi dengan siswa-siswi yang menuju ke sekolah. Seperti itu gambarannya rekan Dea. Oke, lalu bagaimana untuk teknis PTM terbatas di masa pandemi ini sendiri di Kabupaten Lumajang sendiri? Seefektif apakah jika dibandingkan dengan daring, Tony? Memang pembelajaran tatap muka di zaman masa pandemi tidak bisa disamakan dengan keadaan normal ya. Banyak batasan-batasan yang harus diterapkan. Mulai batasan durasi jam pembelajaran yang hanya berlangsung 3 jam, terus siswa yang hanya dibatasi 5%. Terus di dalam kelas juga jaga jarak dan protokol kesehatan yang semestinya ya. Tapi setelah saya menanyakan ke beberapa siswa maupun guru, pembelajaran tatap muka ini cukup efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran online. Karena selama 2 tahun guru ataupun siswa hanya mengenal itu lewat video maupun suara saja. Begitu rekan Dea. Oke, berdasarkan pantauan Anda tadi, Tony, apakah ada cerita unik yang mewarnai hari pertama PTM di Kabupaten Lumajang? Baik rekan Dea, cukup menggelikan memang di hari pertama ini ya. Terutama siswa kelas 7 SMP ya, yang mana mereka sebagai murid baru sudah mengalami masa pandemi ini ya. Waktu ditanya soal keberadaan
ruang guru, toilet, itu mereka kebingungan untuk menjawabnya. Terus beberapa siswa juga merasa canggung untuk bertemu dengan teman-temannya karena selama belajar daring itu mereka belum pernah bertatap muka, seperti itu rekan Dea. Baik. Tribuners, tadi rekan Tony juga sudah mewawancarai Hartono selaku Humas Madrasah Sanawiyah Negeri Lumajang. Berikut keterangan lengkapnya. Untuk PTM hari pertama, alhamdulillah dari sisi kehadiran siswa dan kita pastikan 25% hadir, dan insya Allah hampir 100% lah yang hadir dari 25% itu. Yang kedua, anak-anak memang antusias sekali untuk mengikuti PTM ini, pembelajaran tatap muka, karena memang mereka sudah lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian efektivitasnya memang lebih efektif dibandingkan dengan daring, karena mereka bisa bertemu langsung dengan guru mereka yang mata pelajarannya. Cuman memang pelaksanaannya tidak seperti pada saat normal. Karena memang mereka harus belajar yang terbatas dengan waktu yang juga terbatas, kemudian situasinya juga sangat terbatas karena masih dalam corona ini. Untuk pelaksanaannya, maka jam belajarnya itu jam 7 bagi kelas 7, kemudian kelas 8 jam 7.30, kelas 9-nya jam 8 baru mulai masuk. Ini supaya tidak terjadi penumpukan ketika di awal sebelum masuk kelas. Dalam rangka menjaga prokes dari anak-anak dan warga madrasah secara keseluruhan. Berapa jam itu Pak berarti pembelajaran? Pembelajarannya sekitar 4 jam. Sekitar 4 jam ya? 4 jam. Tapi kan ya tidak terlalu ketat, artinya mereka belajarnya sama seperti belajar biasa, tidak kita mampatkan begitu, tidak. Ada berapa mata pelajaran itu kalau hanya terbatas? Mata pelajarannya insya Allah 3 mapel. 3 mapel ya? 3 mapel, maksimal 3 mapel. Kalau lihat dari keriuhan siswa tadi gimana Pak? Kalau keriuhan ke kondisi siswanya ketika masuk, karena kita space 30 menit, sehingga tidak terjadi. Aliansi Gerakan Rakyat untuk PT Toba Pulp Lestari atau TPL menemui Wakil Kota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD Sultan Bahtiar Najamuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini 8 September. Dalam kesempatan itu, Aliansi Rakyat menyampaikan keprihatinan bahwa terjadi kerusakan alam di sekitar Danau Toba akibat hadirnya PT TPL. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News, Hairul Umam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hairul. Halo rekan Dea. Hairul, bisa disampaikan bagaimana jalannya pertemuan antara Aliansi Gerakan Rakyat Tutup PT TPL ini dengan pimpinan DPD RI? Ya, benar sekali rekan Dea bahwa sudah disampaikan tadi bahwa pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, Aliansi Gerak Rakyat Tutup PT Toba Pulp Lestari atau yang dikenal PT TPL ini menemui Wakil Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Sultan tidak sendiri, dia didampingi oleh senator lainnya, yaitu Ketua Komite 2 DPD RI Bustami Zainuddin, Ketua PPU DPD RI Badike Nita Sitepu, dan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Asyera Respati. Betul yang tadi disampaikan rekan Dea bahwa dalam kesempatan itu Aliansi Rakyat ini menyampaikan keresahan dan keprihatinan terhadap ekosistem yang ada di sekitar Danau Toba. Demikian rekan Dea. Oke, Hairul, lalu apa saja yang disampaikan pihak aliansi tersebut kepada pihak DPD RI? Tadi ada beberapa poin ya, yang intinya adalah aliansi ini yang dikoordinatori oleh Ketua Yayasan Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba, Laurentius Manurung, menyampaikan bahwa selama PT TPL ini beroperasi banyak permasalahan yang ditimbulkan. Misalnya bau tidak sedap yang ditimbulkan di sekitar kawasan Danau Toba. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Abdon Nababan, mengatakan bahwa industri tersebut sebenarnya sudah diprotes sebelum adanya pabrik dan izin beroperasinya pabrik. Sebab dia menjelaskan bahwa industri ini merupakan industri yang kotor. Mengapa demikian? Karena
industri ini mengelola bahan baku serat kayu yang diolah dengan zat kimia yaitu zat klorin. Nah, itulah yang menyebabkan bau yang tidak sedap yang dialami oleh masyarakat sekitar Danau Toba. Oke, lalu bagaimana Hairul tanggapan dan respons dari pimpinan DPD RI kali ini, Pak, saat pertemuan tadi? Ya, setelah mendengarkan aspirasi, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin memastikan bahwa pihaknya yaitu DPD RI akan menindaklanjuti aduan dan laporan yang disampaikan oleh Aliansi Gerak Tutup PT TPL ini. Komite terkait yang ada di DPD RI akan membahas dan mendalami serta memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas dan mengecek kebenaran dari situasi dan kondisi terkini di kawasan sekitar Danau Toba. Nantinya hasil dari kajian komite tersebut akan keluar sebagai rekomendasi yang akan diserahkan ke kementerian ataupun lembaga terkait. Senator asal Bengkulu ini juga berharap bahwa Danau Toba yang merupakan destinasi wisata super prioritas bisa menjadi bagian dalam aspirasi kelompok masyarakat Danau Toba. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News Khairul Umam untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Terakhir, Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.